Selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, kalau hari Minggu berarti waktunya beribadah. Adik-adik, gimana kabarnya? Pastinya dalam keadaan sehat. Kalau Kak Anggi gimana kabarnya? Puji Tuhan, Kak Anggi kabarnya baik. Kalau Kak Alin? Baik dong. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah, oh indah. Ayo Kak. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita doa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa dipimpin oleh Kak Alin. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah bersama-sama meskipun hanya lewat video di rumah kami masing-masing. Tuhan, pimpin sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan lagu Anak-anak Puji Nama Allah disambung dengan Allah Adalah Kasih. Adik-adik, kita gerakannya sambil semangat ya, karena kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita bermazmur. Ayo, ambil Alkitabnya, kita buka Mazmurnya. Dari Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Kita baca secara berbalasan ya.
Kak Alin akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar dan adik-adik semua membacakan ayatnya yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 100 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima yang menyatakan demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu dengan judul Senang Ku Baca Alkitab. Yang pertama, liriknya Senang Ku Baca Alkitab. Yang kedua, Senang Ku Bawa Alkitab ya adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, ya. Kita berdoa, adik-adik ambil tempat yang nyaman, kita berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan penyertaan Tuhan selama 1 minggu. Adik-adik, kakak layan boleh melakukan aktivitas. Dan saat ini Tuhan, adik-adik akan beribadah, bahkan akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah IMPA secara daring. Tuhan berkati kakak yang akan memberitakan firman Tuhan sehingga boleh menceritakan dengan baik dan adik-adik mengerti apa yang harus dilakukan dari firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, sertai dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman, sekarang Anda akan membacakan Alkitab untuk IMPA hari ini. Terambil dari kitab Musa, Ulangan pasal 9 ayat 1-3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkanmu mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Devina di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap sukacita dalam keadaan apapun. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh teman kita. Pembacaan kita dari Ulangan pasal 9, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Apa sih yang mau dibahas hari ini? Nah, kakak mau menunjukkan satu tokoh. Siapa ini? Dia adalah Musa. Kalau minggu lalu Kak Devina berbicara tentang Yosua yang menggantikan Musa, hari ini Kak Devina mau bicara tentang Musanya sebelum Musa digantikan oleh Yosua. Nah adik-adik, dalam pembacaan hari ini Musa itu berkata sama bangsa Israel waktu perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Hai bangsa Israel,
teman-temannya di Israel bilang, kalau nanti kalian menang, kalau kalian nanti berhasil masuk tanah Kanaan, orang-orang Israel nggak boleh sombong ya. Orang Israel harus tetap bersyukur. Bangsa Israel harus tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tetap ingat bahwa keberhasilan orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tanah yang melimpah akan tanahnya yang subur, melimpah akan susu dan madunya. Pokoknya kalau orang masuk tanah Kanaan itu katanya dia akan senang karena banyak makanan, banyak minuman, tanahnya subur. Berarti bisa ditanam oleh apapun ya, itu tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel perjalanan mau menuju Kanaan bilang kalau misalnya sudah sampai di Kanaan, orang Israel nggak boleh sombong. Tetap bersyukur sama Tuhan, tetap ingat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau menunjukkan satu gambar. Ini jelas? Ya, ini ada negara Jerman di Piala Dunia, menang di Piala Dunia, ya, sepak bola. Ini kalau kurang jelas, ini kakak jelas, ya. Ini dari negara Jerman nih, dia mengangkat piala, wah menang. Apa yang dilihat? Semuanya bersuka cita, semuanya ketawa. Nah, yang di bawah juga ada anak perempuan kecil, ya, seusia adik-adik PA juga sedang membawa piala atau trofi. Ini tandanya apa ya adik-adik? Tandanya mereka menang, mereka berhasil. Berhasil atas apa kak? Berhasil karena perjuangannya membuahkan kemenangan. Mereka berlatih. Ya. Lalu di sini juga ada yang membawa piala, bersukacita karena menang. Adik-adik, kakak mau tanya sebelumnya. Pernahkah adik-adik mengikuti lomba? Kakak tanya. Adakah adik-adik di rumah pernah mengikuti lomba? Ya, kalau Kak Devina pernah ikut lomba. Kak Devina waktu PA sampai PT, Kak Devina sering ikut lomba piano, festival musik piano, ya. Jadi puji Tuhan kakak juga pernah mendapatkan juara. Nah, ini adik-adik, contohnya, ini sudah bulan Agustus ya. Kita lihat di sini ada lomba balap karung, ada lomba kelereng, lomba makan kerupuk ya. Kalau misalnya 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya akan banyak lomba. Nah, tentu kakak percaya, adik-adik pasti ikut lomba tersebut ya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah memenangkan suatu perlombaan? Nah, tadi kakak tanya, apakah adik-adik pernah ikut lomba? Misalnya mau lomba menggambar, lomba ikut 17 Agustusan, atau sama dengan Kak Devina pernah ikut lomba festival piano, pernah lomba menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik pernah memenangkan suatu perlombaan? Nah, di sini kakak mau tanya, yang pernah, bagaimana perasaan adik-adik? Yang belum, adik-adik tetap harus mengucap syukur. Berarti itu tandanya adik-adik harus berusaha lebih giat lagi. Tetap semangat untuk berlatih, untuk melakukan yang terbaik. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau mengikuti lomba, pasti tujuannya adalah adik-adik ingin menang. Bagaimana sih agar bisa berhasil atau agar adik-adik bisa menang? Bagaimana caranya ya? Nah, caranya yang pertama pasti adik-adik harus rajin belajar. Kalau mau jadi pemenang lomba, menjadi juara kelas, adik-adik harus belajar. Juara ranking 1, ranking 2, ranking 3, adik-adik harus rajin belajar. Mau jadi pemain sepak bola yang baik, adik-adik tetap harus berlatih. Setiap hari tubuh fisiknya dilatih agar waktu pertandingan adik-adik tetap kuat, semangat. Kalau adik-adik mau mengikuti lomba nyanyi, berarti harus belajar nyanyi, berlatih nyanyi bersama dengan orang tua yang bisa nyanyi atau guru les, berlatih menyanyi agar ketika dilatih terus adik-adik bisa memenangkannya. Berlatih, belajar terus. Tetapi tidak lupa juga adik-adik, apa yang terpenting? Nah, kita tetap harus berdoa.
berdoa minta penyertaan Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau lomba, adik mau lomba, biarlah semua yang sudah dipersiapkan mendapatkan hasil yang baik. Adik-adik juga tetap harus membaca Alkitab, tetap dekat dengan Tuhan. Tidak boleh belajar-belajar tetapi lupa Tuhan. Adik-adik belajar sambil juga berdoa dan membaca Alkitab. Itu yang sering kita dengar istilah di sekolah ora et labora, belajar dan berdoa. Nah, kemudian adik-adik, sekarang kita dalam kondisi melawan virus corona. Adik-adik mau menang nggak melawan virus corona? Caranya kita berhasil dan menang melawan virus corona adalah dengan tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, tetap makan makanan yang bergizi, tetap berdoa juga kepada Tuhan agar suatu saat semua usaha kita, doa-doa kita berhasil. Kita bisa lepas dari virus corona, adik-adik bisa kembali pergi ke IMPA. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita berhasil, kita diingatkan seperti Nabi Musa tadi, tidak boleh sombong. Ya, ini ada tanda centang. Kalau ada temannya yang bersedih, kita menghibur. Ada temannya yang berkesusahan, kita datang membantu. Gitu ya. Bukan seperti ini. Kamu siapa? Kamu tuh nggak juara, mau ngapain? Aku nih juara. Aku hebat, aku punya keahlian, aku bisa main musik, aku bisa main sepak bola. Kamu apa? Nah, ini perbuatan yang tidak pantas ditiru. Kalau adik-adik punya kelebihan, harus tetap mengucap syukur dan tetap rendah hati. Tidak boleh sombong. Ya, di sini tetap kita mengikuti apa yang baik dan tidak melakukan apa yang buruk. Sehingga kita tahu bersama semua yang adik-adik miliki, semua yang adik-adik punya itu adalah asalnya dari Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus. Adik-adik sehat, adik-adik berhasil, adik-adik naik kelas, adik-adik mendapatkan juara, semua karena Tuhan Yesus. Itu yang harus diingat. Jadi ketika adik-adik sudah belajar, berusaha dan adik-adik menang, adik-adik berhasil, bersyukur, tetap rendah hati. Rendah hati itu artinya kita tidak boleh sombong, membantu sesama kita dengan tetap sukacita. Karena semua yang kita punya asalnya dari Tuhan Yesus. Itu ya adik-adik ya. Untuk kakak dan juga untuk adik-adik, semuanya apapun yang kita punya, kita harus bersyukur dan tetap rendah hati, tidak boleh sombong karena Tuhan yang punya. Demikian firman hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita mau berdoa syafaat. Jadi adik-adik tetap mempersiapkan diri, duduk dengan nyaman, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala dan kita tutup mata. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan, pemberkatan, pemeliharaan Tuhan untuk kami semua Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, di sini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang sampai sekarang ini masih mengalami pandemi virus corona Tuhan. Tuhan, tiada tabib selain Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Biarlah ikut bantu sistem pemerintahan yang ada Tuhan dalam menanggulangi bencana virus corona ini Tuhan. Dan biarlah gereja-gereja yang di seluruh Indonesia Tuhan tetap bisa menjalankan ibadah walaupun disiarkan lewat video. Dan khususnya untuk GPIB Bukit Harapan Tuhan, biar Engkau selalu berkati sistem pemerintahnya dari KMJ sampai dengan jemaat Tuhan. Biar Engkau ikut campur dalam penyertaan pengurusnya Tuhan, PHMJ, untuk mengurus segala jemaatnya, supaya jemaatnya bisa tetap beribadah dengan teratur dan tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu apapun kondisinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menjaga dan lindungi mereka. Tuhan juga memberkati setiap pendidikan mereka, tumbuh kembang mereka, biar mereka senantiasa
bertumbuh bersama-sama dengan Engkau. Tuhan juga memberkati orang tua mereka dimanapun mereka bekerja. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Berikanlah mereka semua kesehatan dan kekuatan. Berikanlah mereka rezeki agar mereka dapat mencukupi setiap kebutuhan hidup kami, agar mereka bisa senantiasa membimbing kami dengan penuh sabar, agar kami menjadi anak-anak yang taat kepada mereka dan senantiasa takut kepada Tuhan. Berkatilah juga teman-teman kami ya Tuhan yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamu tubuh jasmani mereka. Tuhan memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan mereka, biar mereka dapat pulih karena pertolongan Tuhan saja. Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami, biarlah kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucapkan doa syafaat kami. Kami tetap berseru, kami tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus yang baik selalu memberikan yang terbaik untuk gereja, untuk kakak layan, untuk adik-adik, untuk pendeta, bahkan semuanya Tuhan yang tetap bergandengan tangan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah doa dan syukur kami tahu kami pasti akan diberkati dan disertai Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Uangnya disiapkan. Nanti persembahannya bisa dititipkan ke orang tua adik-adik ya, agar diberikan ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Adik-adik bisa bangkit berdiri untuk mengikuti gerakan Kak Alin dan Kak Anggi ya. Ayo berdiri. Semangat berdiri. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukamu Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, kita akan berdoa dipimpin oleh teman-teman kita. Tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberi persembahan, berkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita tetap berdiri. Kita udah di penghujung ibadah pada hari ini. Pesan kakak, tetap istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, cuci tangan yang rajin,
tidur yang cukup, dan semangat ya adik-adik untuk baca Alkitab. Satu lagi Kak, Apalagi, jangan Kak? lupa selalu belajar di rumah. Oh iya. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Saya Mau Ikut Yesus. Ikutin gerakan Kak Anggi dan Kak Devina ya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi kita mau tutup ibadah kita di dalam doa, tetap berdiri. Mari lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan boleh menyertai ibadah IMPA dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur kakak layan yang melayani, adik-adik layan yang boleh menikmati ibadah lewat tayangan video, kami yang membawakan firman Tuhan boleh beribadah dengan baik, boleh menjalankan tugas dengan baik. Pertemukan kami Tuhan, adik-adik dengan kakak layan di ibadah IMPA minggu depan, sehingga boleh tetap sukacita, semangat untuk melayani, untuk bersaksi, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami perhalaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus.